أشهد أن محمدا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thaminu fi dzikri syaitan. Kaifa yaslubul iman. Bab yang ke-8 ini dalam menuturkan syaitan, bagaimana dia mencabut iman. Fil khabari, dalam sebuah khabar, yaitu hadis, annahu yaji'u syaitanu la'anahu Allahu fayajlisu 'inda ra'sil 'abdi. Jadi di dalam sebuah khabar, yaitu hadis, disebutkan ketika seorang hamba sedang sakaratul maut, akan datang syaitan laknatullah, semoga Allah melaknatnya. Lalu dia akan duduk di dekat kepada kepala hamba itu, ya, di dekat kepala seorang hamba itu. Fayaqulu lahu, lalu syaitan berkata, ya, utruk hadad dina faqul ilahaini itsnaini hatta tanjua min hadhihi syiddatin. Jadi syaitan itu akan berkata kepada hamba itu, tinggalkanlah agama ini, lalu katakanlah Tuhan ada dua, biar kamu itu selamat dari kesengsaraan hebat ini. Fa idza kana al-amru kadzalika fal khatiru syadidun wal khawfu 'azimun. Lalu apabila urusan itu demikian adanya, yaitu isi hamba mengikuti bujukan syaitan tersebut, maka kekhawatiran hebat dan ketakutan yang besar akan menanti hamba tersebut. Fa'alaika bil bukai wa tadarru'i wa ihya'il lail bi kasratir ruku'i was sujudi hatta tanjua min azabillahi ta'ala. Maka mestikan bagimu untuk menangis dan berdoa sungguh-sungguh dan menghidupkan malam hari dengan banyak ruku, dengan banyak sujud, agar kamu dapat selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'ila Abu Hanifah ayu dzanbin akhwafu bisalabil iman. Dan pernah ditanya Abu Hanifah, dosa mana saja yang paling ditakutkan dapat mencabut iman seseorang? Qala tarkul syukri. Qala, beliau berkata, tarkus syukri 'alal iman, tidak bersyukur atas iman, wa tarkul khaufil khatimati wa dzulmul ibadi, dan tidak takut dengan akhir usia dan mendolimi para hamba-hamba Allah. Fa inna man kana fi qalbihi hadhil khisalu thalathatu fal aghlabu annahu yakhruju minad dunya kafiran illa man adrakathu sa'adatu. Maka sesungguhnya siapa saja yang di dalam hati terdapat tiga berkat, tiga pekerti ini, maka hal yang paling dominan adalah bahwasanya dia akan keluar dunia sebagai orang kafir, kecuali orang-orang yang kondisi bahagia dapat menyusul dirinya. Wa yuqalu asyaddu halil mayyiti halal atashi wa ikhraqil kabidi. Dan dikatakan oleh satu pendapat, kondisi yang paling hebat yang dihadapi seseorang yang akan menjadi jenazah, akan menjadi mayit, maksudnya adalah kondisi kehausan dan terbakarnya hati. Fa fi dzalikal waqti yajidu syaitan fursatan min naz'i imanil mu'mini li syiddati 'atashihi fi dzalikal waqti. Maka di waktu itu syaitan menemukan celah untuk mencabut iman orang beriman karena hebatnya rasa kehausan di waktu itu. Fayaji'u syaitanu 'inda ra'sihi ma'ahu qadahu ma'in minal jamidi fayuharriqul qadaha lahu. Lalu syaitan akan datang ke dekat kepala orang itu. Syaitan membawa serta segelas air dari es batu, lalu menggerak-gerakkan gelas itu di depan orang itu. Fayaqulul mu'minu
Lalu orang beriman itu berkata, a'tini minal ma'i wala yadri annahu syaitan. Berilah aku air itu, dan dia tidak tahu bahwasanya pembawa gelas itu adalah syaitan. Fayaqulu lahu, lalu syaitan akan berkata, qul la sani'a lil alami hatta u'tiyaka. Katakanlah, tidak ada zat pencipta bagi alam hingga saya akan memberikan air ini kepadamu. Fa in kana 'ala sa'adati lam yujibhu. Maka jika dia keadaannya sebagai orang-orang yang beruntung, maka dia tidak akan menjawabnya, tidak akan menuruti bujukan itu. Tsumma yaji'u syaitanu ila mawdi'i qadamaihi wa yuharrikul qadha lahu. Kemudian setan datang ke tempat dua kaki orang itu, dan dia menggerak-gerakkan gelas tersebut kepada orang itu. Fayaqulul mu'minu a'tini minal ma'i. Maka orang beriman itu berkata, berilah saya air itu. Fayaqulu qul. Lalu syaitan akan berkata, qul kadzabtu rasul alaihi salam hatta u'tiyaka minhu. Katakanlah, saya tidak percaya dengan sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saya dapat memberikan air ini kepadamu. Karenanya faman adrakathu syaqawatu yujibuhu ila dzalika li'annahu la yasbiru 'alal 'atashi. Maka siapa saja yang dirinya mendapat kondisi sebagai orang-orang yang celaka, maka dia akan mengabulkannya, menuruti bujukan syaitan itu sampai dia mengucapkan ucapan itu. Karena sesungguhnya li'annahu la yasbiru 'alal 'atashi, karena sesungguhnya dia tidak mau bersabar menghadapi rasa kehausan tersebut. Fayakhruju minad dunya kafiran na'udzubillah. Lalu dia akan keluar dari dunia dalam kondisi kafir. Kita berlindung kepada Allah dan dari hal itu. Wa man adrakathu sa'adatu yaruddu kalamuhu wa yatafakkaru ma amamahu. Dan siapa saja yang dirinya mendapat kondisi sebagai orang-orang yang beruntung, maka dia menolak ucapan syaitan itu, dan dia akan kafir. Dan dia akan berpikir siapa orang yang berada di depannya itu. Kama hukiya, sebagaimana dikisahkan anna Abu Zakaria Zahida, dikisahkan bahwa Syekh Abu Zakaria Az-Zahid lamma hadarathul wafatu, tatkala telah tiba bagi beliau waktunya untuk wafat, atahu sadiquhu, maka kawan akrab beliau mendatangi beliau, wa huwa fi sakaratil maut, saat beliau sedang dalam kondisi sakaratul maut, walaqanahul kalimatat tayyibatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kawan beliau itu menuntun beliau mengucapkan kalimat tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'arada anhu faqala lahu thaniyan fa'arada anhu, namun beliau berpaling dari kawan beliau itu. Lalu kawan beliau mengucapkan kalimat tersebut kepada beliau yang kedua kali, namun beliau berpaling darinya. Faqala lahu thalithan faqala lahu la aqul. Lalu si kawan mengucapkan kalimat tersebut kepada beliau yang ketiga kali, maka beliau berkata kepada kawannya itu, saya tidak akan mengucapkannya. Faghashiya ala sadiqihi, lalu beliau pingsan di hadapan kawan akrabnya itu. Falamma afaqa, lalu tatkala Abu Zakaria, Syekh Abu Zakaria, ba'da sa'atin wa wajada khiffata fathin 'ainaihi, lalu tatkala Syekh Abu Zakaria telah siuman setelah beberapa saat dan mendapatkan sedikit terbuka kedua mata beliau, faqala lahum hal qultum li syai'an, maka beliau berkata kepada mereka, kawan-kawan beliau, apakah kalian mengucapkan sesuatu kepada saya? Qalu na'am, mereka berkata, ya. Aradna alaika syahadata thalasan fa'aradta marrataini wa qulta fi thalathati la aqul. Ya, kami membacakan kalimat syahadat kepada anda sebanyak 3 kali, namun anda berpaling sebanyak 2 kali. Dan anda berkata di kali yang ketiga, saya tidak akan mengucapkannya. Faqala Abu Zakaria,
Lalu Syekh Abu Zakaria berkata, atani iblis wa ma'ahu qadahun min ma'in wa waqafa an yamini wa harraqal qadaha. Iblis telah mendatangi saya dan dia membawa serta segelas air, dan dia berdiri di sebelah kanan saya dan dia menggerak-gerakkan gelas tersebut. Faqala li atahtaju ilal ma'a. Lalu dia berkata kepada saya, apakah kamu membutuhkan air? Qultu bala. Saya berkata, ya tentu. Qala qul Isa bin Allah. Iblis berkata, ucapkanlah Isa putranya Allah. Fa'aradatu anhu. Lalu saya berpaling darinya. Thumma atani min qibali rijli faqala li kadzalika. Kemudian iblis mendatangi saya dari arah kaki saya, lalu dia berkata kepada saya dengan ucapan sama seperti tadi. Wa fi thalithati qala qul la ilaha. Dan di kedatangannya yang ketiga dia berkata, ucapkanlah tidak ada Tuhan. Qultu la aqulu. Saya berkata, tidak akan saya ucapkan. Fadharabal qadaha 'alal ardi wa walla hariban. Lalu iblis membanting gelas itu ke atas tanah dan dia berpaling melarikan diri. Fa ana radadtu 'ala iblisa la 'alaikum. Maka saya menolak atas ucapan iblis tersebut, bukan menolak atas ucapan kalian. Fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu beliau pun akhirnya wafat. Wa ala hadzal khabari ruwiya an Mansur bin Ammar. Dan menurut khabar berikut ini yang diriwayatkan dari Syekh Mansur bin Ammar, qala, beliau berkata, idza dana mautul abdi qasamma haluhu ala khamsatin. Apabila telah dekat wafatnya seorang hamba, maka akan terbagi keadaan dirinya atas 5 keadaan. Malun lil warisati, warruhu lil malakil mauti, wal lahmu lid dudi, wal admu lit turabi, wal hasanatu lil khusama'i, wa syaitanu li salabil imani. Satu, yaitu hartanya untuk ahli waris. Yang kedua, ruhnya untuk malaikat maut. Yang ketiga, dagingnya untuk cacing. Yang keempat, tulangnya untuk tanah. Dan berbagai kebaikan prestasi duniawinya untuk para musuhnya, sedangkan syaitan bersiaga untuk mencabut imannya. Thumma qala inna dhahabal warithu bil mali yajuzu. Kemudian beliau Syekh Mansur berkata, sesungguhnya perginya ahli waris dengan membawa harta itu diperbolehkan. Wa inna dhahaba malakul maut birruhi yujawwizu. Dan sesungguhnya perginya malaikat maut dengan membawa ruh itu diperbolehkan. Wa inna dhahabad dudu bil lahmi yujawwizu. Dan sesungguhnya perginya cacing dengan membawa daging itu diperbolehkan. Wa inna dhahabal khusuma'u bil hasanati yujawwizu. Dan sesungguhnya perginya para musuh dengan membawa berbagai kebaikan itu diperbolehkan. Ya laita syaitana la yadhhabu bil imani 'indal maut. Ya, semoga saja syaitan tidak pergi dengan membawa iman ketika seorang hamba wafat. Fa innahu yakunu firaqan minad dini fa inna firaqar ruhi lil jasadi ghaira firaqir rabbi. Karena sesungguhnya adanya hal, yaitu syaitan membawa pergi iman itu sebagai pisahnya seorang hamba dari agama. Karena sesungguhnya terpisahnya ruh dengan tubuh bukanlah pisahnya seorang hamba dengan Tuhan Allah. Fa innahu firaqun la yudriku ahadun ba'dahu wa khisaratuhu. Karena sesungguhnya hal itu merupakan perpisahan yang dia tidak menjumpai seseorang pun setelahnya, dan betapa ruginya dia jika berpisah dengan Tuhannya.